Assalamualaikum, halo semuanya, dengan Giri di sini. Dan di video kali ini saya bakal bahas sebuah basic setup dari Logitech yang produknya oke banget, tapi nggak terlalu bikin kantong jebol. Nggak terlalu ya, karena emang nggak murah-murah amat sih. Tapi dari fitur-fitur yang kita dapat, harga segini tuh masih worth it banget. Ada 5 produk yang bakal saya bahas. Yang pertama adalah Pebble 2 Combo, yaitu mouse dengan keyboardnya ya. Ini sepaket. Kalau di toko resminya Logitech, di Tokopedia, ini dijual di harga 737 ribuan. Jadi kita bisa ngehemat sekitaran 60 ribuan lah dibandingkan kalau kita beli terpisah antara keyboard dan mouse-nya. Berikutnya untuk alasnya, yang ini kita pakai deskmat Logitech dengan harga 312.000. Ini nggak akan saya review, jadi saya kasih tahu sekarang aja ya informasinya. Yang ukurannya ini lumayan panjang, sekitaran 70 kali 30 cm. Jadi selain jadi mousepad, lumayan bikin kepalan tangan kita tuh nggak terlalu pegel gitu ya kalau lagi ngetik pakai keyboard Pebble-nya. Bahan atasnya dia pakai polyester yang feel-nya ini lembut dan enak banget buat gerakin mouse di atasnya. Bahkan kalau saya coba pakai main game juga ini masih proper banget. Sedangkan untuk bawahnya dia pakai bahan karet yang bikin empuk dan gak geser-geser kalau kita lagi pakai deskmatnya. Dan enaknya tuh dia tipis ya. Jadi walaupun ukurannya besar tapi nggak terlalu makan space kalau kita masukin ke tas. Produk ketiga ada webcam Brio 100. Ini salah satu webcam entry levelnya Logitech yang sayangnya harganya ini belum keluar sampai video ini dibuat. Mudah-mudahan pas editing videonya udah keluar harganya ya, jadi saya bisa tulis di videonya. Dan yang terakhir ada headset on-ear Logitech H390 ya, yang dijual di harga 670 ribuan. Tapi kalau saya cek di Tokopedia-nya sekitar 400 ribu sekian lah. Tapi belum tahu nih mana yang bener ya. Jadi nanti kita bakal bahas singkat untuk masing-masing produknya, terutama untuk feel dipakainya, supaya teman-teman punya gambaran kalau mau beli produk-produk ini. Yang pertama kita bahas untuk keyboardnya dulu aja ya, yaitu Pebble Keys 2. Ini adalah generasi kedua dari seri K380. Bedanya nggak terlalu banyak, tapi cukup krusial ya. Terutama di daya tahan baterainya, karena walaupun di sini masih sama-sama pakai 2 buah baterai A3, tapi kalau di seri sebelumnya hanya tahan 24 bulan, di Pebble Keys 2 ini bisa tahan sampai 36 bulan. Mungkin karena di seri barunya ini udah pakai Bluetooth Low Energy ya. Perbedaan yang kedua adalah di tombol shortcut-nya, di mana di seri Pebble yang kedua ada shortcut search, voice to text, dan emoticon, ngegantiin 3 tombol di seri sebelumnya yaitu next track, previous tracks, dan menu. Untuk ukurannya di sini masih sama persis, tapi beratnya berkurang sedikit, yaitu 8 gram dibandingkan seri sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan warnanya, menurut saya pribadi, yang sekarang jauh lebih menarik ya. Karena kalau sebelumnya hanya ada warna lavender sama sen aja, di Pebble 2 ini lebih mainstream, di warna white, graphite, dan buat cewek bisa pilih warna rose juga. Dan fitur yang paling penting pastinya di sini dipertahankan, yaitu kita bisa koneksiin ke 3 device sekaligus. Dan untuk pindah-pindah device-nya juga cukup tekan 3 tombol koneksi aja di F1, F2, atau F3. Dan untuk koneksinya, selain kita bisa pakai Bluetooth tentunya, kita juga bisa hubungkan ke dongle bolt yang udah dikasih di paket penjualannya barengan dengan mouse-nya ya. Jadi ini cukup satu dongle aja untuk koneksiin keyboard dan mouse-nya. Jadi bisa lebih hemat untuk slot USB-nya. Untuk feel dipakainya, walaupun bentuk keys-nya bulat, tapi ternyata kalau udah biasa ini feel ngetiknya nggak terlalu beda jauh sama key kotak ya. Dan untuk suaranya, dia senyap banget dan keys-nya juga empuk. Dan kalau saya bandingin, ini sebetulnya feel dipakainya jadi mirip banget dengan seri MX Keys-nya yang harga di 1,6 jutaan. Jadi Pebble Keys 2 ini tuh bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mungkin ngerasa Logitech MX Keys Mini itu kemahalan ya. Karena feel dipakainya mirip, fungsi-fungsi pentingnya juga mirip, bedanya ya di build quality-nya, kemudian ada LED-nya kalau di MX ya, dan fitur-fitur lainnya kayak built-in battery, sedangkan di sini kan masih pakai baterai A3 ya. Jadi buat teman-teman yang budgetnya terbatas, menurut saya sih udah lebih dari cukup buat ambil si Pebble Keys 2 ini. Oke, kita lanjut bahas produk yang kedua, yaitu mouse Pebble 2, yang kalau disimpulin, kata yang paling pas buat si Pebble 2 ini tuh adalah
praktis. Karena memang beratnya ringan banget, hanya 76 gram aja. Bentuknya juga dia tipis banget ya, jadi gampang buat dibawa-bawa. Bahkan kalau disimpan di saku juga nggak terlalu nonjol saku kitanya. Tapi untungnya ukurannya ini nggak dibuat terlalu kecil. Jadi buat tangan saya yang besar, ini masih kerasa nyaman buat dipakainya. Sedangkan untuk pilihan warnanya, karena dia di pairing dengan keyboardnya, jadi sama-sama punya warna white, graphite, dan rose juga. Untuk baterainya, dia pakai satu buah baterai A2 dengan daya tahan sampai 24 bulan ya. Lalu untuk koneksinya sama kayak keyboardnya, bisa pakai Bluetooth ataupun dongle board Logitech dan bisa dikoneksiin ke 3 device sekaligus. Untuk feel dipakainya, jujur awal-awal memang berasa agak aneh ya, karena bentuknya kan memang nggak kayak mouse kebanyakan, tapi kalau udah pakai beberapa lama ya, ternyata kerasa enak-enak aja sih. Jadi butuh penyesuaian aja gitu ya. Untuk tombolnya, dia feel-nya empuk, jadi nggak clicky, suaranya baik untuk tombol dan scrollnya juga dia sama-sama senyap, jadi baik keyboard dan mouse Pebble 2 ini nggak bakal ganggu orang lain ya kalau kita pakai di tempat umum atau di kantor. Kita lanjut ke headset on-ear Logitech H390. Dia disebut on-ear karena memang housingnya itu kecil, jadi disimpannya numpang di telinga kita. Tapi untungnya dia nggak bikin gampang pegel untuk dipakainya ya, karena si headband dan ear cushionnya ini lembut dan clamping force-nya juga nggak terlalu keras. Jadi nggak terlalu neken kepala dan telinga kita. Dan yang paling saya syukurin, walaupun dia bentuknya kecil, tapi masih pas buat dipakai di kepala saya yang besar sekalipun. Dan untuk warnanya, dia masih sama ya, yaitu white, graphite, dan rose juga. Berikutnya kita bahas untuk keluaran suaranya, dan untuk tone-nya dia lebih ke balance ya, karena baik untuk frekuensi bass, mid, dan treble-nya di sini relatif seimbang. Bass-nya memang nggak terlalu dalam, jadi buat teman-teman yang mungkin suka musik jedam-jedung gitu ya, bakalan kerasa kurang nendang di sini. Tapi punch-nya sih masih oke, dan untuk rumbling-nya juga masih kerasa tipis-tipis. Yang harus saya puji adalah di tone mid-nya ya, karena mungkin ini didesain untuk kerja, jadi proporsi bass, mid, dan treble-nya ini bikin suara vokalnya benar-benar akurat. Nggak terlalu berat, tapi juga nggak terlalu crispy, detailnya oke banget, dan baik vokal dan aransemen mid-nya ini benar-benar bersih. Sedangkan untuk treble-nya, dia nggak terlalu agresif, jadi nggak terlalu tajam, tapi crispy-nya masih kerasa. Berikutnya untuk soundstage-nya di sini masih kerasa cukup luas, dengan layernya juga di sini masih kerasa ya, dan imaging-nya juga oke, karena masih gampang buat bedain arah suara. Lalu untuk volumenya juga di sini cukup kenceng. Untuk keperluan kerja sambil dengerin musik, saya jarang banget pakai di volume 100%. Untuk keluaran suara mic-nya, enaknya kita langsung cobain aja ya, supaya teman-teman bisa langsung nilai sendiri keluaran suara mic-nya seperti apa. Dan kalau dari yang saya coba, untuk detail suaranya sendiri di sini cukup oke. Ngebassnya juga masih kerasa ya, jadi suara kita tuh nggak kedengaran cempreng. Tapi ya silakan teman-teman nilai sendiri untuk keluaran suara mikrofon dari si Logitech H390 ini. Jadi secara overall, keluaran suara si H390 ini tuh memang didesain buat dengerin suara vokal ya. Untuk dengerin musik lebih cocok buat dengerin musik-musik slow atau pop, tapi ya kurang pas kalau buat dengerin musik yang dominan bassnya. Satu-satunya catatan yang saya rasain adalah kabelnya yang kurang panjang ya. Jadi ya lumayan rada ngalangin juga sih aktivitas kerja saya. Untuk ngebahas si webcam Brio 100-nya, enaknya kita langsung pakai aja si Brio 100-nya ya. Jadi teman-teman bisa langsung nilai sendiri untuk kualitas gambar dan kualitas mikrofonnya seperti apa. Untuk desainnya dibuat kecil dan compact biar gampang dibawa-bawa. Dan untuk pilihan warnanya masih sama kayak keyboard, mouse, dan headsetnya, yaitu white, graphite, dan rose juga. Lalu untuk resolusi maksimalnya bisa di Full HD, yaitu 1080 pixel dengan 30 frame per second, yang udah dilengkapi dengan fitur auto exposure dan auto white balance, biar tangkapan kameranya bisa tetap cerah dan warnanya juga bisa tetap natural. Tapi kalau kita ngerasa masih kurang pas, kita juga bisa ngerubah di aplikasi Logitune-nya ya, baik untuk brightness, contrast, saturation, dan sharpness-nya juga. Kalau untuk kualitas gambarnya, kayak yang teman-teman nilai sendiri, di sini sebetulnya di pencahayaan yang bagus sudah kegolong oke, tapi sayangnya kita nggak bisa atur untuk titik fokusnya. Jadi posisi kita tuh harus ada di belakang titik fokus si webcamnya. Karena kalau kita terlalu dekat, atau misalnya kita mau presentasiin sebuah barang gitu ya, dideketin ke kameranya supaya lebih jelas, nah ini malah gambarnya jadi ngeblur. Ini mudah-mudahan nanti di Logitune-nya ada update ya, supaya kita bisa ngerubah si titik fokusnya. Tapi untungnya kalau untuk kualitas suara mikrofonnya,
suaranya kayak yang teman-teman dengar di sini udah kegolong oke, detailnya bagus, jernih juga, dan masih kerasa untuk ngebassnya ya. Jadi suara kita nggak kedengaran cempreng. Oke guys, itu dia ulasan dari 5 produk Logitech. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Giri out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.